Pemerintah baik di tingkat pusat dan juga pemerintah daerah lingkungan DKI Jakarta berencana menerapkan work from home atau WFH guna mengurangi dampak polusi udara yang terjadi di ibu kota dalam beberapa minggu terakhir. Namun di sisi lain sejumlah pihak mengkhawatirkan kebijakan ini atau WFH akan mengganggu pelayanan publik bagi masyarakat secara umum. Bagaimana kemudian antisipasi yang disiapkan oleh pemerintah, seberapa efektif mengurangi polusi kala para ASN ini akan bekerja dari rumah. Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami Menpan RB Abdullah Azwaranas. Assalamualaikum, selamat sore Pak Azwaranas. Assalamualaikum, selamat sore Mas. Waalaikumsalam Bapak. Sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi ulang Pak, kalau kemudian DKI Jakarta pada hari ini 21 Agustus, benarkah pemerintah pusat di instansi pusat begitu akan menerapkan pada 28 Agustus nanti begitu Pak Menteri? Iya, jadi kita sudah membuat edaran pada tanggal 14 Agustus kemarin kan ada ratas ya, dan kemudian ada keputusan, maka kita tanggal 16 menandatangani surat edaran. Nah, SE ini menjadi panduan sebagai tindak lanjut arahan Bapak Presiden untuk menyukseskan KTT ASEAN di Jakarta. Oke. Nah, bahwa kemudian Pemprov DKI melakukan WFH lebih awal dan lebih panjang, tentu Pemprov DKI telah menghitung terkait dengan bagaimana pelayanan publik supaya terus terjaga, termasuk juga terkait dengan berkaitan dengan beberapa hal yang menyangkut dari WFH yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Oke, artinya belum ada tanggal pasti atau kemudian 28 menjadi salah satu opsi lain sebelum dimulainya KTT ASEAN begitu, Pak Azwar? Iya, sejak tanggal 28 ini yang dari kami. Baik. Kemudian ada sejumlah pihak yang menganalisa, mengkhawatirkan begitu. Bagaimana kemudian pengawasan terhadap ASN-nya, Pak? Ada yang kemudian menakutkan, mengkhawatirkan akan pulang kampung, misalkan, apalagi ini jangka waktunya 2 bulan. Bagaimana Kementerian Pan-RB menjamin tidak ada hal tersebut, menjamin pencapaian kinerja juga masih bisa dilakukan begitu, Pak Menteri? Iya, oleh karena itu di dalam edaran yang kami berikan sudah sangat rinci. Pertama, PPK harus memastikan bahwa instrumen yang disiapkan ini akan bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, WFH ini harus tetap menjamin bahwa target kinerja organisasi tetap harus tercapai. Dan yang ketiga, kita berharap dan meminta supaya ada instrumen untuk mengawasi mereka. Karena COVID kemarin kan berhasil juga WFH ini. Meskipun ada beberapa kasus yang cukup meluas, misalnya WFH dimanai dengan liburan. Nah, ketika WFH ditelepon, ternyata dia tidak di rumah tapi di pasar. Ketika WFH ditelepon, di mana? Pulang kampung. Nah, ini tentu monitoring ini menjadi penting, dan kita berharap dan kita sudah meminta kepada kementerian lembaga dan Pemprov DKI untuk menyiapkan instrumen itu. Misalnya mulai GPS-nya tetap dihidupkan, kemudian video call dan seterusnya. Ada banyak instrumen yang bisa memastikan bahwa WFH ini tetap menjadi bagian dari kinerja yang harus dipertanggungjawabkan. Baik. Artinya tidak ada kemudian mengulang kesalahan pada saat COVID lalu begitu ya Pak? Akhirnya dianggap bisa bekerja tapi bisa dari mana saja. Padahal kan ini harapannya tetap ada di DKI Jakarta begitu Pak? Iya, ini kan hybrid ya, jadi bekerja dengan hybrid. Ini kan yang boleh bekerja dari rumah maksimum 50% ini kan misalnya menyangkut administrasi, perencana. Tetapi yang terkait dengan layanan-layanan yang membutuhkan face to face, pelayanan langsung tidak bisa dengan WFH. Tetap WFO 100%. Oke. Berarti artinya ini menjadi jaminan dari Kemenpan RB agar kemudian pelayanan publik di masyarakat tidak terganggu begitu Pak ya, apalagi 2 bulan ya? Ya. Oke. Kita berharap dengan edaran yang kita buat, Pemprov DKI telah membuat instrumen yang cukup. Dan kami yakin Pemprov DKI telah memperhitungkan secara matang ini dalam rangka mendorong pencapaian target agar
pencapaian kegiatan di KTT nanti akan berjalan dengan baik dan lancar, dan Oke. juga menjamin target kinerja di organisasi di masing-masing instansi juga bisa tercapai dengan baik. Oke, Pak Aswar, ada kemudian banyak narasi yang berkembang, ada beberapa komentar pula dari sejumlah pihak mengatakan jangan-jangan pemerintah ini sengaja begitu. Ketika ATT ASEAN akan digelar, ini kemudian menjadi langkah agar Jakarta terlihat bersih, tidak macet, tapi bukan soal kesehatan warga DKI begitu. Bagaimana pemerintah menjawab itu, Pak? Iya, ini kan memang salah satu saja ya terkait dengan kemacetan. Dan terkait dengan polusi juga ini salah satu saja. Jadi pertanyaannya apakah dengan WFH, dengan kemacetan dan kendaraan yang berkurang, polusi ini akan jauh lebih baik. Nah tentu ini perlu bersama-sama karena munculnya polusi ini tidak semata-mata dari kendaraan, termasuk juga dari industri, kemudian juga cuaca dan seterusnya yang ini menjadi kajian secara komprehensif dari berbagai pihak. Nah, Kemenpan menjadi bagian penting terkait dengan soal WFH ini karena menjalankan arahan Bapak Presiden, dan saya kira bukan semata-mata untuk menunjukkan ketertiban dan kebaikan di mata dunia internasional, tetapi ini menjadi salah satu opsi terkait dengan tingginya transportasi yang sekarang masuk ke Jakarta dan juga padatnya lalu lintas yang beberapa hari terakhir ini memang cukup luar biasa ya. Oke, Pak Aswar, kalau begitu pertanyaannya berarti seberapa akan berpengaruh begitu? Berapa kemudian persentase ketika para ASN, apalagi 50% begitu, tidak bekerja akan mampu mengurangi dampak polusi udara dalam kajian pemerintah pusat begitu, Pak? Iya, ini kan yang bekerja di Jakarta kan bukan hanya ASN, Mas. Ya. Jadi surat edaran kami ini untuk ASN yang ada di DKI Jakarta, bisa saja Pemprov, perwakilan Pemprov di seluruh Indonesia yang ada di Jakarta. Tetapi SE kami tidak untuk swasta, perusahaan swasta. Betul. Padahal karyawan dan perusahaan swasta juga sangat besar. Namun jika swasta kemudian ingin menerapkan hal yang sama, tentu kami apresiasi, tentu dengan langkah-langkah yang telah dibuat oleh masing-masing perusahaan organisasi yang ada di kawasan DKI Jakarta. Artinya kalau hanya kemudian ASN, berapa kemudian persentasenya Pak dalam analisa pemerintah pusat sejauh ini? Kami belum menghitung sampai di sana, Mas. Kita menghitung jumlah ASN di DKI ini, kalau ini bisa WFH, tentu akan mengurangi. Berapa persentasenya tentu masih dihitung oleh teman-teman ya. Tetapi Kemenpan ingin menegaskan bahwa WFH ini bukan liburan ya. WFH ini adalah tetap menjadi tanggung jawab bagian dari kinerja organisasi. Oke, kalau kemudian masalah polusi udara menjadi alasan utama seperti yang Anda sampaikan begitu Pak Menteri, saya yakin kemudian akan ada evaluasi apakah secara berkala terkait dengan polusi udara akan berkurang atau tidak. Tapi pertanyaannya bagaimana kemudian evaluasi berkala juga dilakukan Kemenpan RB terkait dengan evaluasi pencapaian dari para ASN dan juga tidak mengganggu pelayanan publik yang kita bahas sebelumnya tadi, Pak. Ya, jadi kami terus akan mendengar dari berbagai pihak dan ini akan menjadi kajian kami yang lebih komprehensif. Cuman memang dari dialog-dialog yang kami dapatkan, terutama dari para ASN muda yang tidak terkait langsung dengan pelayanan masyarakat yang face to face, mereka berharap WFH ini bisa dijalankan. Ini sekaligus untuk meningkatkan quality time keluarga mereka. ASN-ASN muda yang baru menikah, karena sebagian yang di luar di Jakarta, di Jabodetabek ini mereka berangkat di pagi hari jam 6 pagi dan sampai di rumah di malam hari. Nah, maka pekerjaan-pekerjaan harapan kami kita cek nanti ketika WFH nanti ini betul-betul lebih produktif, bukan hanya bagi produktif untuk kantor mereka, tetapi juga produktif bagi masa depan generasi yang dilahirkan dari para ASN yang memiliki tanggung jawab cukup besar untuk memberikan pelayanan di Jakarta dan sekitarnya. Baik, baik. Pak Menteri, terakhir tadi Anda sudah sempat menyinggung bahwa swasta harapannya, himbauannya juga melakukan WFH. Saya tahu itu bukan wewenang Anda sebagai Menpan RB, tapi adakah kemudian dalam ratas kemarin dibahas terkait bagaimana mekanismenya? Apakah kemudian harapannya ini nanti akan meluas begitu kepada sektor swasta pula begitu, Pak Menteri?
Iya, mohon maaf, kami ruang lingkupnya menjadi tanggung jawab Kemenpan baru di ASN kemarin Betul. bahasannya. Ya, tentu sekali lagi yang ada yang menggunakan kendaraan di Jakarta bukan hanya ASN tapi swasta. Tentu swasta sudah menghitung bagaimana produktivitas kantor jika WFA dan WFU, dan harapan kami ini bisa menjadi bagian tanggung jawab kita bersama, terutama di ibu kota yang sedang akan menjadi tuan rumah perhelatan internasional yaitu KTT ASEAN. Baik, baik. Terima kasih kalau begitu atas waktu dan juga informasi dari Anda, Pak Abdullah Aswar-Anas. Menpan RB telah bergabung sama kami. Selamat sore, sehat selalu Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.